Nah, menjadi orang yang istimewa di sisi Allah, yang Allah lihat bukan kita bawa kendaraan apa, bukan kita punya tabungan berapa, bukan kita pakai pakaian apa. Yang Allah lihat biar di-treat sebagai VVIP adalah hati kita. Itu kan maksud dari hadis tersebut. Jadi Allah gak ngelihat kita meninggal dikafanin dengan kafan apa? Kain sutra, kain biasa, kafan biasa, atau pakai baju jas yang rapi. Kemudian harta-hartanya dimasukin sekalian dengan dia di liang lahat. Allah nggak ngelihat itu. La yang turu ila aswarikum, wala ila a'malikum. Artinya Allah nggak ngelihat kerjaan kita apa, sekeren apa sih karir kita di dalam kehidupan. Allah nggak ngelihat itu. Wala ila amwalikum. Allah nggak ngelihat tabungan kita sebanyak apa, aset kita ada di mana-mana aja. Enggak. Walakin yang turu ila qulubikum. Ada nggak rasa iman? Iman itu diawali dengan rasa. Kalau rasanya udah dapat, baru nanti Allah lihat dari sisi zahirnya, ucapannya, perbuatannya, sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah lihat dulu ke hati. Kalau ucapannya baik, tapi hatinya nggak ada rasa, maka nanti kita terjebak di ayat wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang bilang, ada yang ngaku, ada yang mendeklar kami itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kepada akhirat. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Loh, kok bisa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Bukan amal mereka kurang, bukan ucapan mereka enggak baik, bukan. Fi qulubihim marad. Hatinya yang berpenyakit. Enggak ada rasa iman di hati dia. Dan salah satu indikasi iman itu terasa adalah rasa cinta, kangen, nyaman dengan masjid. Itulah indikasi iman yang bentuknya rasa. Nanti yang lain, wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Kalau disebut nama Allah, tuma'ninatul qalb. Hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah ini bukan cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walaupun itu bagian dari zikir yang baik. Maksud dari mengingat Allah itu kalau misalnya gini, ketika kita ada masalah, terus orang bilang, la tahzan. Innallaha ma'ana, langsung tenang, itu berarti mukmin. Ini ada sedikit tahadus bin nikmah, bukan karena saya hebat, lebih supaya motivasi. Sekitar beberapa 2 atau 3 minggu yang lalu lah, saya kehilangan motor. Harga sekitar 20 juta, baru 3 bulan, motornya baru banget. Udah ikhtiarnya udah maksimal, motornya dikunci, ditaruh di dalam karpot, terus gerbangnya digembok. Malam saya tidurnya baru pulang jam 1 malam, motornya baru dipakai tuh jam 1 malam baru pulang habis meeting, istirahat tidur. Subuh pas bangun, kenapa gerbang kok kebuka? Saya pikir, saya lihat gemboknya udah gak ada, cari ternyata motor hilang. Saat itu juga saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Hari ini Allah ganti dengan motor harga 30 juta. Benar-benar gak sampai sebulan, minta aja sama Allah, kan gampang hidup teh. Ikhtiar udah selesai, udah maksimal nih. Setelah kehilangan saya cari, lapor ke polisi, bikin surat segala macam, udah beres. Walaupun surat kehilangannya belum keluar dari kepolisian karena katanya dalam seminggu aja ada 267 kasus. Wah, rekor juga ya, luar biasa. Dalam seminggu 267 kasus. Kamu yang ke 267 kata polisinya teh. Berarti lebih banyak dari itu kan? Saya tuh yang ke 267. Luar biasa ya, hebat gitu ya. Tindak kriminalnya tuh bukan zero crime, so much crime ya. Jadi luar biasa gitu. Kalau di beberapa negara tuh zero crime, jadi mereka bisa pride kami, negara kami zero crime. Kalau kita tuh a lot of crime lah. Jadi ya gitu deh. Tapi minta aja sama Allah, mau gimana lagi. Udah nyari-nyari, pagi-pagi langsung keliling-keliling, siapa tahu ada yang nyasar ke tetangga atau mungkin dia lupa gimana gitu ya. Mau dimasukin ke rumah apa, kelupaan. Nyari, udah keliling gak dapat, minta sama pemiliknya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ganti yang lebih baik dari itu. Ternyata yang lebih baik dari itu dikasih yang harga 30 juta. Jalannya terserah Allah. Kurirnya terserah Allah. Yang jelas dapat. Mau dikasih project sehingga keuntungannya bisa beli motor baru. Mau dikasih hadiah oleh teman karena baru ulang tahun misalnya. Atau bisa lewat jalan apa aja. Terserah Allah. Jalan mah Allah yang nentuin. Yang penting kita kan dapat kan. Dan itu real banget. Benar-benar terjadi. Tergantung prasangka kita kepada Allah. Jadi orang yang yakin sama Allah, yang kemarin kita bahas, ajaban.
Menakjubkan, keren banget orang yang beriman itu. In asobathu dharra sabara fakana khairullah. Wa in asobathu sarra syakara fakana khairullah. Kalau dia dikasih ujian, dia sabar. Nanti dikasih kebaikan setelahnya. Kalau dia dikasih nikmat, dia syukur. Maka itu juga nanti jadi kebaikan setelahnya. Kalau kita sabar, kata Allah, wabasyiris sabirin. Sampaikan kejutan gembira kepada orang yang sabar. Kan kebaikan kan? Kalau dia bersyukur, la azidannakum, aku tambahin lagi nikmatnya. Terus sisi mana orang mukmin gak baik coba? Semua kehidupannya tuh baik. Dikasih nikmat baik karena dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum, dengan dia bersyukur kebaikannya bertambah. Allah tambahin lagi nikmatnya. Kalau dikasih ujian gak masalah, dia bersabar. Dan kata Allah untuk orang yang bersabar, wabasyiris sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, sampaikan kejutan gembira buat orang yang bersabar. Dan ternyata itu bukan cuman teori, itu bukan cuman doktrin, tapi itu adalah realitas. Tinggal percaya gak sih sama Allah? Yakin gak kita sama Allah? Nah ini di sini nih jawabannya teman-teman. Bukan dengan lisan, percaya Ustadz. Kata orang munafik, amanna, kami percaya. Kami beriman. Tapi kata Allah, fi qulubihim marad. Hati mereka berpenyakit. Kata ulama tafsir, di antara penyakit yang dimaksud di dalam ayat itu apa? Asyak, raib, ragu. Karena konteks dari pembukaan surat Al-Baqarah itu lagi ngomongin tentang orang yang ragu. Dzalikal kitabula raiba fih. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan, berarti konteks dari pembukaan surat Al-Baqarah itu tentang orang-orang yang ragu. Sehingga kalimat fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Maksud penyakit kan penyakit hati banyak banget kan ya. Amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ternyata dalam konteks surat Al-Baqarah yang itu, di antara amradul qulub, penyakit hati yang dimaksud adalah raib, syak, rasa ragu. Itu penyakit. Sehingga kalau kita masih ada ragu kepada Allah, Allah nggak mau nunjukin. Sama kayak kita ke teman, dia kayak ngeremehin kita, ya udah deh, diam-diam aja. Tapi kalau dia percaya sama kita, dia nitipin sesuatu kepada kita juga akan jaga kepercayaan dia kan, amanah dia. Allah tuh gitu banget teman-teman. Coba titipin sesuatu kepada Allah, teman-teman nggak bakalan kecewa. Nitipin sesuatu ke Nabi Muhammad aja nggak bakalan kecewa, apalagi kepada Robnya Nabi Muhammad. Orang Mekah nitipin harta mereka kepada Rasulullah kan? Padahal mereka gak beriman, tapi nitipin hartanya ke Rasul. Begitu Nabi mau hijrah, Nabi minta tolong ke Ali untuk ngebagiin lagi titipan-titipan orang Mekah kepada pemiliknya. Kenapa? Karena Nabi gak mau ngecewain orang yang udah percaya kepada beliau. Nabi aja gitu, menjaga banget kepercayaan orang. Dan kita juga sering menemukan ada teman kita yang jaga banget kepercayaan kita. Saya punya beberapa orang teman yang dia tuh subhanallah amanah banget, al-amin. Dalam versi yang saya kenal, amanah banget. Sampai dia pernah minjem, dulu dia waktu saya masih di Kairo kan kita satu kos-kosan ya. Dia tuh pernah minjem buku cuman 1 jilid doang. Dan harganya murah lah, kalau di kita mungkin sekitar 50.000. Yang udah berapa tahun berarti sekarang? Udah 15 tahun yang lalu lah ya. Udah 15, karena dia minjemnya 2003, sekarang 2018. Udah 15 tahun yang lalu. Kemarin dia WA, buku kamu tuh masih ada di saya kirim ke Bandung ya. Saya kemarin baru nemu lagi pas buka-buka lagi buku-buku lama dia di dalam kotak. Ini buku kamu nih, masih ada nama kamu. Saya kirimnya ke Bandung, masih kejaga sama dia. Manusia bisa kayak gitu. Atau enggak usah orang beriman deh. Orang yang tidak beriman, pergilah ke Singapura, pergilah ke Jepang, sampai di Jepang itu ada kasus pas teman-teman cerita di sana tuh, ada sepeda kesenggol. Akhirnya kayak lecet dikit kan. Langsung orang nitip duit, digantung di sepeda pakai surat, maaf ya saya gak sengaja nyenggol sepeda kamu jadi lecet, ini saya ganti. Kalau kurang telepon aja ke nomor ini nanti saya tambahin. Sebegitu amanahnya orang padahal dia gak beriman. Kalau manusia aja begitu amanah dan kita percaya, teman-teman kalau kehilangan sesuatu di Jepang ragu gak? Santai aja kan, ntar juga balik. Kehilangan sesuatu di Amerika, karena ada beberapa teman-teman yang pernah ke Amerika, katanya di Amerika itu kalau kita mogok di jalan, di tol, itu setiap orang nanya, bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu, nanya. Jadi masyarakatnya itu udah keren, walaupun pemerintahnya berbeda dengan kita ya, tapi kalau masyarakatnya moralnya tuh udah bagus, attitude-nya tuh udah sopan gitu. Nah di New Zealand juga kayak gitu, sampai
kalau ada orang yang cacat melamar kerja di sebuah perusahaan, maka peraturan pemerintah perusahaan itu wajib menerima dia untuk kerja di sana. Apapun yang tugasnya pokoknya harus diterima. Kalau sampai dinolak, itu perusahaan diskor sama pemerintah. Manusia aja nggak beriman sebegitu amanah. Dan kita tuh kayak tenang banget kalau datang ke tempat keluar negeri gitu, kita bawa apa, misalnya ketinggalan HP atau apa. Saya pernah pas di Jepang tuh, saya bawa koper dari Indonesia. Kebenaran handlingnya tuh, tempat megangnya tuh udah copot. Dari Indonesia udah copot. Pergilah ke Jepang. Nah dari Tokyo kita ke kota yang lain naik pesawat domestik nih. Saya masukin koper saya ke bagasi. Pas sampai tujuan landing saya ambil di baggage belt tuh. Koper saya handlingnya itu udah dibenerin. Terus diikat pakai lakban yang bagus gitu. Kemudian dirapiin kayak kalau di kita di wrapping gitu. Bener-bener di wrapping bagian handlingnya. Padahal rusaknya itu bukan karena mereka loh. Rusaknya dari Indonesia. Tapi dibenerinnya di Jepang karena mereka ngerasa nih jangan-jangan kita yang ngerusakin nih pas lagi masukin ke bagasi. Jadi dibenerin sama mereka, apik gitu, hal-hal sepele itu dibenerin. Kan tenang kan ya? Oh berarti kalau ada masalah di sana tuh tenang aja, ntar juga pasti balik lagi, ntar juga pasti diganti rugi. Tenang kan? Kenapa ke Allah gak tenang? Bukankah bumi ini milik Allah? Jadi apa yang terjadi di bumi berarti terjadi di dalam kekuasaan Allah. Dan sistem kekuasaan Allah itu lebih smart daripada smart city-nya Jepang, Tokyo. Lebih smart daripada smart city-nya Seoul di Korea. Lebih smart daripada smart city-nya New York. Lebih smart daripada smart city-nya di seluruh dunia. Karena ini adalah dalam kekuasaan Allah. Terus kenapa kita khawatir? Kalau di smart city aja kita gak khawatir kehilangan, gak khawatir kesasar. Karena kalau nanya ke siapa aja atau sistem kotanya itu udah bagus banget sehingga kita gak akan bingung kemana-mana. Kenapa kita merasa khawatir dan merasa takut bingung di dalam smart city-nya Allah dalam tanda petik? Bukankah sistem Allah lebih dahsyat? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita nggak khawatir kehilangan sesuatu di sebuah smart city, harusnya biar fair nih. Kita nggak perlu khawatir juga kehilangan sesuatu di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena sistemnya Allah lebih smart city daripada sistem smart city-nya manusia. Masalah belief aja nih, masalah yakin, masalah keep the faith. Masalah kita trust gak sama Allah SWT. Kalau kita gak trust sama Allah, berarti kita tuh gak punya akad apa-apa dengan Allah. Maka sistem itu gak berlaku untuk kita. Kalau kita trust sama Allah, kita husnuzon sama Allah, berarti kita punya akad dengan Allah. Kayak garansi gitu, kayak asuransi. Sehingga apapun yang terjadi pasti bakalan diganti rugi sama Allah. Dan Allah itu kerennya tuh ganti ruginya berkali lipat. Kalau manusia ganti ruginya mungkin sama ya. Kalau Allah ganti ruginya berkali lipat. Kayak saya pernah bawa jamaah umroh. Kan setiap jamaah umroh itu kayak ada asuransi kesehatan dari pemerintah Arab Saudi. Kebenaran kemarin tuh salah satu jamaah umroh saya sakit. Jatuh di eskalator. Nenek-nenek sih. Habis makan siang. Terus beliau mau naik ke hotel di Madinah, jatuh di eskalator. Jadi ini agak kayak sobek gitu, berdarah, kita bawa ke rumah sakit. Ternyata beliau bukan hanya jatuh tapi juga drop. Drop banget bawa ke rumah sakit, itu ditanganin sama dokter-dokter spesialis di rumah sakit itu cepet banget. Ditanya mau tamirin, umroh, ya udah masuk langsung. Dan mereka nggak ribet, birokrasinya tuh nggak ribet. Cuman minta paspor aja udah selesai, sisanya mereka yang urus birokrasi, kita nggak perlu ngantri. Mereka yang datengin ke ruang perawatan, mereka datang ini udah beres ya semua birokrasinya. Jadi kita cuma nyerahin paspor dibawa sama mereka ke admin, di admin diberesin sama mereka. Jadi kita nggak perlu nunggu. Nggak seperti asuransi di beberapa tempat di kita kan ya, nggak perlu ngantri sampai berjam-jam, subuh-subuh udah datang, itu juga dapatnya ntar jam 1 siang. Enggak, diberesin sama mereka, terus datang nanti orang adminnya ke ruang, dikasih ini semua catatan tentang kalian ya, semua urusan nanti kalau ini kasih tunjuk aja ke dokter. Udah. Yang luar biasanya, kita kan karena udah dari Madinah tinggal sehari lagi mau ke Mekah. Kita bilang dokter boleh nggak kita keluar hari ini dari rumah sakit. Dokternya malah nahan-nahan, nggak boleh, ini nggak boleh dibawa keluar dulu, kami jamin di sini, harus dirawat kata dokternya. Ini artinya kita kan tenang ya, kalau ada masalah, kalau sakit di Mekah, di Madinah, tenang. Kenapa? Karena sistem kesehatannya, health care-nya itu udah smart. Berarti kan kita tenang.
Terus kalau kita sakit di bumi Allah, kenapa kita nggak tenang? Bukankah health care-nya Allah lebih keren? Wa idza maridtu, bukan cuma diobatin, bukan mengobati tapi menyembuhkan. Itu lebih keren daripada health care-nya manusia. Insyaallah nanti kita lanjutkan bab ini, belajar tajdidul iman, pembaharuan iman, mencas kembali iman kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Belajar yakin kepada Allah ini nggak bisa sekaligus, bertahap. Bahkan bisa dibilang ini kayak proyek seumur hidup kita ya. Karena iman kita yang belum sempurna aja udah yazidu wa yanqus. Yazid mungkin cuma 1%, yanqusnya 50% gitu ya. Padahal iman baru 30% jadi minus. Giliran ada masalah kayak nyalah-nyalahin Allah, meragukan kebesaran Allah, mulai mempertanyakan ketentuan Allah, sehingga kita cas lagi seminggu sekali ngecas. Mudah-mudahan charging iman di dalam tongkrongan kita ini jadi fast charging, jadi cepat naikin iman kita kepada Allah. Karena memang akad kita dengan Allah itu adanya di sini. Kalau di sininya belum beres, masih ada ragu, berarti kita nggak punya akad apa-apa dengan Allah. Dan kalau nggak punya akad apa-apa dengan Allah, kita nggak bisa minta apapun kepada Allah. Nah, kita juga nggak percaya sama Allah, terus mau minta apa? Makin kuat imannya, makin kuat bondingnya dengan Allah, makin besar keajaiban dan kejutan yang Allah kasih dalam hidup kita. Iman level para anbiya nanti munculnya mukjizat. Iman level para solihin munculnya karomah. Iman level kita kalau yakin muncul maunah. Kalau imannya masih labil dan lebih sering ragunya daripada yakin, berarti kita nggak punya MOU apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau nggak punya MOU, nggak akan berlaku janji makhraja rizki min haitsu la yahtasib yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu kan hanya berlaku buat siapa? Orang yang yakin kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi cuman kalau kita takwa kepada Allah, dan salah satu di antara makna takwa iman. Karena takwa ini judul besar. Kalau di breakdown, akarnya adalah iman. Pohonnya adalah taat. Buahnya adalah rahmat, ampunan, kebaikan, banyak buahnya. Tapi akarnya iman. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha asluha thabit. Kata sebagian besar ulama tafsir tentang asli dari asluha sabit. Aslul itu jadi bahasa Indonesia, asal jadi asal. Kan bahasa Arabnya asl atau aslu. Asal terus jadi bahasa Indonesianya karena nggak bisa bilang asal jadi asal. Asal-asalan. Asluha, asalnya sabit. Akarnya kuat. Dan apa akar dari kalimat itu? Akarnya adalah iman. Akarnya adalah iman. Far'uha, cabangnya, pohon sampai cabang-cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya ta'ah, ketaatan. Istiqomah, komitmen. Dawam, konsisten. Itulah pohon dan cabang-cabangnya. Terus tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Buahnya, ukulaha, hasilnya itu adalah kebaikan hidup, ampunan dosa, rahmat, berkah, pertolongan, kejutan-kejutan, itu buahnya. Tetap aja asalnya adalah, bibitnya adalah iman. Makin kuat akarnya, makin besar pohonnya. Makin besar pohonnya, makin banyak dahannya. Makin banyak dahannya, makin banyak pula buahnya ketika panen. Jadi itu analogi yang sangat sederhana tapi dalam. Jawami'ul kalam. Bisa ditafsirkan dari berbagai macam dari berbagai macam angle. Sehingga kalau kita pengen hidup kita nyaman dalam kondisi sarro atau darro, ya berarti balik lagi kepada asalnya apa? Ajaban li amril
mu'min. Balik lagi kepada iman, iman, iman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairallahu. In asabathu dharra sabara fakana khairallahu. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu enggak akan dirasain kecuali oleh orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mungkin kalau sarra dia akan syakara, dia berbagi, dia share sama orang lain. Tapi begitu dharra dia yai'as, dia berputus asa, akhirnya tindak bunuh dirinya tinggi. Orang-orang yang gak beriman, dalam kondisi nyaman, kehidupan mereka itu bagus. Akhlak mereka, karakter mereka, sikap, attitude mereka itu sopan, bagus, disiplin, keren lah pokoknya di negara-negara maju gitu kan. Tapi begitu dharra, ada masalah, bunuh diri. Bete dikit, bunuh diri. Gak enak badan, males banget hari ini bunuh diri, bunuh diri. Jadi terlalu rapuh gitu. Kenapa terlalu rapuh? Karena kata Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Karena dia enggak beriman, sehingga enggak ada yang dipegang sama dia ketika dia mau jatuh. Jatuh aja. Makin tinggi dia mendaki, pas jatuh ya makin parah nasibnya. Karena kenapa? Karena ketika dia jatuh, dia kehilangan banyak hal karena dia ngedakinya udah tinggi. Misalnya karirnya bagus, tiba-tiba ada masalah, akhirnya dia stres banget, bunuh diri, loncat dari gedung, tabrakin diri ke MRT misalnya, dan segala macam lah kasus-kasus bunuh diri yang tinggi di negara-negara itu. Kenapa? Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Kalau kita juga kayak gitu, walaupun kita ngakunya orang mukmin, wa ma hum bimu'minin fi qulubihim marad, ada masalah di hati mereka. Masalah apa? Raib, keraguan. Masalah apa? Syak, gak yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau masalah apa? Adzannina billahi dhanna saw, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita cas lagi iman. Dan dengan analogi-analogi yang tadi saya sebutin. Di antara analoginya misalnya, kalau kita datang ke sebuah smart city, kita merasa nyaman. Satu, gak khawatir kesasar. Kenapa kalau di smart planet kita gak merasa nyaman? Bukankah bumi ini smart planet dibandingkan dengan planet-planet yang lain? Kenapa? Karena Allah sudah membuat sistem di bumi ini udah paling smart, udah ketimbang dengan planet yang lain. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan tinggal di planet yang lain, kita bakalan lebih effortnya tuh habis-habisan. Mungkin gak akan survive. Kenapa? Karena bukan smart planet. Bumi ini smart planet satu-satunya mungkin di jagat raya yang luar biasa besarnya ini. Dan Allah tempatkan kita di sebuah smart planet yang udah disediakan segala macam, sistemnya tuh udah keren banget. Semuanya jadi mudah buat kita, kan mudah banget kan? Berjalanlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan segala macam Allah mudahkan untuk kalian. Tidak ada satupun hewan melata yang jalan pakai perut kecuali Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Berarti kan sistem kehidupan di planet kita itu udah paling smart. Kalau di smart city aja yang dibikin sistemnya oleh manusia kita tenang. Kenapa? Karena udah smart, gak mungkin kesasar dong. Petunjuknya tuh kadang-kadang kita bisa, kalau kita pakai SIM internasional, kita bisa nyetir tanpa merasa khawatir kesasar. Karena petunjuk arah lalu lintasnya tuh udah jelas banget. Nyetir aja sendiri di luar negeri. Yang penting SIM-nya SIM internasional, misalnya di beberapa negara yang masih menggunakan SIM internasional. Jalan, kenapa kok gak khawatir kesasar? Pertama udah ada smartphone. Kedua tinggalnya di smart city. Ketiga orang yang ada di sana semuanya smart citizen. Yang kalau kita nanya mereka ngejelasin dengan baik, dengan senyum, dengan ramah, humble. Smartphone, smart city, smart citizen. Smart car lagi kadang. Di situ udah ada. Gak usah pakai smartphone, kalau habis baterai udah ada di situ juga Google Map-nya. Dan mobilnya juga udah disetting, gak boleh lebih dari 80 km per jam. Kalau kecepatan dia pasti akan stabil sendiri. Udah smart semuanya kan, nyaman ya. Jalan kemana-mana, makan segala macam, udah ada petunjuknya. Allah menempatkan kita di smart planet dengan bahasa apa? Alam yajidka yatiman fa'awah, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan sendiri? Sendiri ini jangan selalu diterjemahin
Itu ya. Sendiri di sini artinya nggak punya teman atau mungkin nggak punya kenalan. Alam yajidka yatiman, sendiri banget. Fa'awa, Allah datangkan keluarga. Dan keluarga di sini bukan cuma status, tapi dengan ikatan kasih sayangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang paling mencintai kita lebih daripada dirinya. Siapa? Ibu. Allah utus ibu untuk kita. Allah utus ayah untuk kita. Allah utus keluarga untuk kita. Allah utus pasangan untuk kita. Bertahap. Pertama ibu dulu. Kemudian ayah. Kemudian sahabat. Sahabat dari geng SD atau TK, SD, SMP, SMA. Kan itu geng kita banget tuh. Yang sama kita tuh udah akrab banget, baik banget, setia banget. Kadang-kadang ribut sedikit tapi kesetiaannya luar biasa. Kadang-kadang mereka berkorban untuk kita. Fa'awa. Dan nanti lebih keren lagi dikasih pasangan halal. Fa'awa. Bukankah Allah yang mendatangkan mereka satu persatu? Bahkan kadang-kadang cara-cara Allah mendatangkan itu ajaib banget. Cerita-cerita orang yang ketemu dengan jodohnya, dengan pasangan halalnya kan luar biasa ya. Fa'awa. Lalu didatangkan anak. Sehingga apa? Ketika kita tua, anak kita yang akan merawat kita. Ketika kita masih kecil, ibu kita yang merawat kita. Jadi tetap aja ada fa'awa, fa'awa, fa'awa di awal, fa'awa di tengah, fa'awa di akhir. Terus saja kayak gitu. Kalau kita masih on the track ya. Karena kalau kita melencang nanti kita sendiri yang nggak dapat tempat ya, orang yang akan menjaga kita. Kayak misalnya sebutlah yang saya pernah datang aja ya. Negeri lain saya nggak tahu. Kayak di Jepang, orang-orang yang sudah usia lanjut ditaruh di mana sama anak-anaknya? Di panti jompo. Kenapa? Karena anak-anak di Jepang itu nggak sanggup merawat dan merawat orang tuanya, sehingga mereka lebih rela membayar para perawat daripada ngerawat sendiri. Rata-rata kenapa banyak perawat Indonesia di Jepang? Karena Jepang ini butuh banyak perawat untuk orang-orang jompo. Dan ada gap antara usia muda dengan usia tua. Mungkin sekitar 10 tahun lagi Jepang akan krisis anak muda. Beda dengan Indonesia, malah bonus demografi. Kalau di sana malah minus. Sehingga banyak dari Indonesia yang dibawa ke Jepang untuk jadi perawat buat panti jompo salah satunya. Kenapa? Orang Jepang nggak punya kemampuan merawat orang tuanya. Dan emang mungkin udah hilang moral itu ya. Jadi nggak beban lagi, nggak ngerasa malu kalau orang tuanya ditaruh di panti jompo. Kalau di kita kan masih ada beban moral ya. Naruh orang tua di panti jompo kayak aib. Wah, nggak ngerawat orang tua. Anak yang durhaka kan gitu kan. Kenapa? Masih fa'awah. Ketika fa'awa ini dicabut, satu, pas lahir gak ada ibu. Tapi karena dia malaikat kecil, Allah ganti dengan ibu angkat. Allah ganti dengan orang tua angkat. Fa'awa dicabut, teman satu persatu hilang. Yang datang bukan teman, tetapi orang yang memanfaatin kita. Yang dekat dengan kita karena ada maunya. Dicabut fa'awanya. Banyak sih teman, tapi mereka bukan sahabat. Mereka jadi teman kita karena kita masih menguntungkan buat mereka. Berarti kan dicabut fa'awanya sama Allah. Nanti punya pasangan, kalau dicabut fa'awanya lebih sakit lagi tuh, selingkuh. Punya anak, dicabut fa'awanya sakit juga. Anak udah sukses tapi orang tuanya gak dirawat. Maka yang menjamin kita dirawat, ada keluarga, itu Allah. Alam yajidka yatiman fa'awah, itu sistem smart planet. Wa wajadaka dhallan, bingung. Allah kasih fahada. Google Map-nya di mana? Di sini. Ditambahin satu demi satu menu map dalam benak kita. Sehingga kita gak bingung lagi. Dalam melakukan ini gak bingung, melakukan itu gak bingung. Satu persatu diajarkan dari mulai baca tulis, mendengar, memahami, mengenal. Bukankah itu adalah bentuk Google Map yang lebih rumit di dalam benak kita? Wa wajadaka dhallan fahada. Di sini tempatnya. Yang gak akan habis baterai, yang gak akan lost sinyal, yang gak akan error. Kecuali kita sendiri yang bikin dia error. Aslinya ini keren banget, lebih smart daripada smartphone. Yang bahkan banyak sekali penelitian bahwa smartnya otak manusia itu entah berapa ribu kali lebih smart daripada komputer. Dikasih. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bukankah kamu didapati dalam keadaan kekurangan, kelaparan, tidak punya apapun, lalu Allah aghna, mencukupkan? Lebih baik Allah cukupkan daripada Allah hilangkan rasa kecukupan. Karena ada orang yang meminta kelebihan harta. Padahal yang paling penting itu kecukupan harta. Karena kalau udah dicukupkan, bukan hanya hartanya yang cukup, tapi rasanya juga cukup.
Dan rasa cukup itu disebut dengan qanaah. Ada orang yang dikasih harta berlebih tapi tidak dikasih kecukupan, tidak pernah merasa cukup, merasa kurang aja tuh. Dikasih ini kurang, dikasih itu kurang, terus saja kurang. Kenapa? Karena tidak dikasih diangkat kecukupan dalam diri dia. Bukan diangkat hartanya tidak dikasih. Siapa tahu emang hartanya itu adalah bagian dari takdir. Takdirnya emang kaya, tapi dicabut rasa cukup. Sehingga walaupun kaya, dia merasa paling miskin di dunia. Makanya dalam Islam, yang dilarang itu bukan miskin, tapi merasa fakir. Dalam Islam itu kan gak ada celaan kan menjadi orang miskin. Sehingga kalau kita kadang-kadang nyebut orang miskin itu kurang beruntung, siapa bilang? Di akhirat nanti dalam kondisi tertentu orang miskin lebih beruntung dari orang kaya. Dalam kondisi tertentu. Dimana hisab mereka lebih ringan, masuk surganya 500 tahun lebih duluan. Tapi kalau orang kayanya jawad, karim, dermawan, mungkin surganya lebih luas daripada orang miskin. Ini kan amal ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara dan seterusnya. Artinya dalam Islam miskin itu enggak tercela, miskin itu enggak rugi. Yang rugi dan tercela itu fakir. Makanya kita keliru dalam menerjemahkan miskin lebih dekat kepada kekufuran. Enggak kayak gitu kalimat hadisnya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir, seringkali, kadang-kadang orang fakir ini dekat dengan kekufuran. Fakir ya, bukan miskin. Kalau miskin, Nabi berdoa minta jadi orang miskin. Ya Allah, jadikan saya hidup sebagai orang miskin, matikan sebagai orang miskin, bangkitkan bersama orang miskin. Nabi dekat dengan orang-orang miskin. Bahkan Nabi pernah duduk di antara geng orang miskin, terus mereka lagi makan kodit, roti kering, yang kalau mau dimakan harus dicelupin ke air. Nabi bilang, saya anak perempuan yang biasa makan kodit, berarti saya juga orang miskin sama kayak kalian, biasa aja kali, gak usah terlalu sungkan gitu. Akhirnya mereka pada ya udah Nabi juga sama kayak kita. Yang dilarang itu fakir, karena doanya apa? Wa a'udzubika minal faqr. Aku berlindung kepadamu dari fakir. Apa fakir? Selalu ngerasa kurang. Dicabut fa'aghna, dicabut rasa cukup dalam hatinya. Dan bisa jadi orang fakir itu orang yang berlimpah harta. Bukan orang miskin, tapi orang kaya, tapi dia fakir. Fa'aghnanya dicabut. Sehingga dia selalu ngelihat orang yang lebih dari dia dalam urusan materi, dalam urusan dunia, dalam urusan harta. Sehingga akhirnya dia selalu merasa kayak kurang biasa aja. Mobilnya udah harga 500 juta, ngelihatnya yang 1,1 M. Dikasih 1 M, ngelihatnya yang harga 3 M. Dikasih 3 M, ngelihat yang punya pesawat pribadi yang harganya ratusan M. Udah punya pesawat, ngelihat yang punya kapal pesiar pribadi yang harganya sekian triliun. Nggak akan pernah selesai kalau kayak gitu. Dia jadi pengusaha. Pengusaha misalnya dia udah kayak punya beberapa produk gitu. Ngelihat orang lain yang usahanya lebih gede dari dia, yang bikin perumahan. Udah bikin perumahan, ngelihat orang lain yang bikin tol. Udah bikin tol, ngelihat orang lain bikin bandara. Udah bikin bandara, ngelihat orang lain punya pulau. Kapan selesainya? Ini dicabut aghna. Rasa cukup. Sedangkan smart planet, sistem yang Allah bangun itu, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah lihat kamu, Allah dapati kamu dalam keadaan kekurangan, aghna, Allah cukupkan. Dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan. Daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap aja dia merasa kurang. Dan fa'aghna ketika Allah cukupkan, analoginya Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Kan saya sering ngasih analogi kayak kita nyimpan uang di bank kan. Kita kan tenang, nyimpan uang di bank 100 juta, 1 miliar, sekian miliar, tenang kan? Kenapa? Karena kita percaya uang kita di bank itu gak hilang. Catatannya tuh rapih dan kita dikasih misalnya rekening koran kalau kita minta, atau kita bisa cek secara online, dan kapanpun kita butuh kita bisa ambil. Bisa ditarik di ATM, bisa digesek di kasir, bisa juga langsung datang ke banknya. Jadi kita gak khawatir. Di mana aja kita bisa gesek, kita bisa transfer dengan cara online. Di luar negeri juga kita bisa gesek karena ada beberapa logo yang memang kita bisa pakai. Sehingga kita kemana-mana gak bawa duit banyak, pede gak? Kita punya tabungan 1 M di bank. Pakai kartunya, kartu yang standar internasional. Bahkan kalau perlu yang modelnya tuh gold atau platinum yang bisa ditarik angkanya gede-gedean. Terus kita ke luar negeri nih, ke Singapura aja yang dekat.
Kita cuma bawa uang ya sebutlah 2 juta, 3 juta yang sebetulnya untuk belanja mungkin kurang. Kalau ada butuh apa-apa, bayar hotel apa segala macam kurang. Tapi kita bawa kartu, tenang gak teman-teman? Tapi kan kita gak punya uang cash, tapi kan ada kartu. Gitulah kita dengan Allah. Jangan lihat apa yang kita pegang, lihat apa yang tersimpan di sisi Allah. Masalahnya percaya gak sih sama Allah? Ini gak fair nih, ke bank kita percaya, ke Allah enggak. Kan yang disimpan di sisi Allah sama jaminannya dengan bank, bahkan lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah nggak pernah ingkar janji, Allah nggak mempersulit kita, dimudahin kok. Buktinya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian, nggak pengen nyusahin kalian. Kan capek kalau kalian harus nyimpen duit kalian sendiri, nyimpen harta terus nanti ribut di antara ahli waris, ribut di susah di antara kalian sendiri, nanti kecolongan, kemalingan, ke segala macam. Biar aku aja yang nyimpen kata Allah. Masalahnya kita kalau disimpan Allah kayak suka ragu gitu. Akhirnya kita khawatir, gimana ya nanti kalau sakit gak ada uang? Ada di Allah. Gimana ya nanti kalau ada masalah gak ada tabungan sama sekali? Ada di Allah. Iya kan, tapi kan tetap harus ada cashnya. Nah ini nih poinnya nih, gak fair. Kalau kita ada uang di bank dengan kartu doang, kita gak ngomong kayak gitu. Gimana ya keluar negeri gak bawa uang sama sekali? Kan ada kartu. Oh ya udah, ya aman lah kalau kayak gitu, tinggal digesek. Kok ke bank bisa gitu, ke Allah gak bisa gitu? Gak fair. Kalau nggak fair itu bukti bahwa iman kita tuh sebetulnya tuh nggak kuat. Kalau kayak gitu ya gimana kita mau dapat surprise dan miracle dari Allah. Jadi nggak apa-apa kita nggak pegang banyak, tapi begitu butuh tinggal gesek. Geseknya gimana? Tinggal gini doang. Lebih gampang daripada kita ke ATM. Belum lagi nanti ternyata di ATM itu cuma bisa transfer, nggak bisa narik karena habis duitnya. Belum lagi ATM-nya ada yang error. Kalau ini pernah error, jangan berdoa sekarang, kenapa? Doa lagi error. Nggak ada kan? Nggak ada waktu yang error dalam berdoa, setiap saat kita bisa berdoa. Dengan mudahnya, yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh pengen mudahin kalian, nggak pengen nyusahin kalian. Karena kalau kalian pegang harta yang banyak banget, kalian susah. Bayar pajaknya, belum lagi nanti maintenance-nya, belum lagi nanti keributan di antara keluarganya, belum lagi kecemburuan orang kepada kalian. Udah deh, daripada kalian susah megang-megang aset itu, aku pegang aja. Nanti kalau butuh bilang ya. Gitu. Kan gitu kan akadnya. Kalau butuh bilang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kan gitu sederhana. Tinggal gini doang. Cara gesek ATM kita ke Allah tuh gini doang. Dan kata Nabi dalam hadis qudsi, aku malu kalau hambaku mengangkat kedua tangannya meminta kebaikan lalu gak memberi. Allah malu, gak mungkin gak dikasih, pasti dikasih. Cuman cara Allah ngasih 3 model. Kadang dikasih persis kayak yang kita minta, kadang dikasih lebih banyak, lebih baik dari yang kita minta, kadang dikasihnya dengan model yang lain yang sama dengan nilai yang kita minta. Kayak misalnya kita punya kartu ATM, belanja nih di luar negeri, kita gesek. Bisa kita gesek dan akan keluar angka sesuai dengan yang kita sebut. Bisa juga, Pak ini ada bonus. Bisa gitu kan? Begitu kita mau bayar sesuatu kan suka gitu tuh. Ada bonus dari banknya. Begitu mau, Pak ini ada bonus mau dipakai enggak? Ada poin. Sehingga yang tadinya harganya 1 juta gara-gara poin jadinya 750.000. Poin 250.000. Mau dipakai enggak? Kan suka gitu ya, bisa aja gitu. Bisa persis, bisa ditambah dengan bonus. Bisa juga diganti dengan yang lain. Pak selain dapat bonus ini, Bapak nanti dapat merchandise, dapat hadiah apa misalnya, ternyata Bapak dapat mobil, dapat apa. Kan gitu cara Allah. Yang pasti bisa banget. Dan Allah kalau transaksi dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya daripada dengan makhluk. Karena Allah ghaniyun, maha kaya. Gak akan kekurangan harta Allah. Sehingga tinggal gini doang. Masalahnya kita gak terlalu yakin dengan ini, lebih yakin dengan ini. Kalau bawa kartu yang bisa diginiin kita pede. Kalau gini kita nggak pede. Ini masalah iman. Kenapa kita nggak pede dengan ini? Emangnya Allah nggak ada? Ada. Tapi kenapa nggak percaya? Ya gitu deh. Nah ini nih jawabannya nih. Istafti qalbak. Tanya ke hati kalian masing-masing kata Nabi. Istafti qalbak. Tanya ke hati masing-masing. Akadnya tuh di sini. Kalau kita pede kayak gini sama dengan pedenya gini, iman. Lihat nanti keajaiban banyak banget dalam hidup kita. Tapi kalau yang kayak gininya agak ragu-ragu, ya sih, tapi kan butuh gini juga. Enggak. Gini, ada gini, enggak ada gini, terserah deh. Yang penting gini nih, cara biar tabungan kita banyak di sisi Allah, beramal soleh aja terus. Kadang langsung di cashin, dibayar sama Allah, kadang nanti ditabung dulu sama Allah. Saya udah beramal Ustaz, tapi enggak ada buktinya, lagi ditabung sama Allah. Kamu enggak butuh sekarang soalnya.
Nanti pas butuh tinggal gini, Allah kasih. Tapi kan Allah gak secepat itu ngasihnya. Siapa bilang? Manusia aja bisa instan, masa Allah gak bisa? Jangan sampai kita menganggap manusia bisa lebih dari Allah. Ini bukan teori rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini praktek langsung ke dalam hati kita. Daripada kita hanya terjebak dalam teori. Hafal semua teori rububiyah, hafal semua teori uluhiyah, tapi begitu dikasih pilihan hidup, bingung, ragu. Mana rububiyahnya? Saya tidak mengangkat dari sisi angle rububiyah karena itu materi kuliah, materi kampus, materi calon ulama. Ini angle praktis aja deh buat kita dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bisa enggak kita yakin dengan ini, saya yakin ini. Kalau bisa lebih dari itu lebih keren lagi. Mungkin bertahap, enggak langsung bisa lebih deh. Minimal fair, sama. Aduh lupa bawa dompet. Aduh hari ini belum sholat sunnah misalnya. Jadi kayak nggak ada modal gitu. Coba kalau hari ini kita ngeluarin harta kita fisabilillah, semudah kita investasi yang kita percaya banget dengan korporatnya, dengan perusahaannya. Kalau kita bikin kerjasama dengan manusia, biasanya bagi hasilnya berapa? Sebutlah 60-40 ya. Kita kerjasama, kita dapat 60% dari hasil. Atau yang modalnya konvensional, kita dapat paling tinggi jarang lah gitu, 5% dari modal. Itu tuh jarang banget. Rata-rata ya 1, sekian persen atau 2%, bahkan kurang dari 1%. Deposito lah misalnya. Kita naruh uang kita 1 M, tiap bulan misalnya nanti kita dikasih tuh 3 juta. Berarti berapa persen? 0, kan? Karena 1%-nya 10 juta ya. Berarti 0, sekian. Nggak sampai 1%, kita percaya. Naruh duit kita di deposito, kemudian tiap bulan kita tunggu aja. Oh nambah 1 M, 3 juta. Bulan kedua 6 juta, bulan ketiga 9 juta, bulan ke-6 udah bisa beli motor. Gitu kan kita mikirnya. Kenapa kalau ke Allah kita ragu? Udah kasih aja ke Allah. Allah balikinnya tuh bukan 0%, 700 kali lipat. Masalahnya kita, ya sih, itu tuh masalahnya tuh. Kasih aja deh, ntar Allah ganti. Enggak, buktinya enggak 700 kali lipat, karena disimpan. Coba kalau dikasih 700 kali lipat blek cash, kita kewalahan nyimpannya. Ntar kita susah sendiri, kan Allah bilang, yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen mudahin kalian, jadi dikasih, tapi disimpan sama Allah. Kamu enggak percaya sama saya? Kan gitu kan pertanyaan Allah harusnya kan ya? Percaya Allah, ya udah deh nggak apa-apa, Allah aja yang simpan, udah disimpan sama Allah. Nanti pas butuh tinggal gesek, ya Allah yang kemarin boleh dicairkan dikit nggak? Itu kan hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua kan? Ya Allah dulu saya pernah gini, dulu saya pernah gini, dulu saya pernah gini, boleh nggak saya minta sekarang balasannya? Kalau engkau ridho, Allah balas. Itu hadis sahih. Berarti boleh dong kita beramal terus ditabung di sisi Allah. Nanti someday ketika kita butuh kita tinggal bilang dengan bahasa kita. Walaupun nggak sevulgar itu sih, ya Allah dulu saya ada amal ini, boleh nggak sekarang saya ditolong sedikit, dengan pastinya Allah menyimpan lebih banyak lagi pahalanya. Pahala itu bukan kalimat teman-teman, pahala itu berbentuk. Bahasa Indonesia yang lebih tepat itu pahala, ajrun itu upah. Jaza itu reward. Jadi benar-benar dikasih itu upah, reward. Cuman nggak tahu dari mana asal kata pahala, saya nggak ngerti bahasa Indonesia asal muasal pahala. Cuman kalau kita terjemahin bahasa yang lebih dekatnya, ajrun upah, ujroh, jaza reward. Dan Allah nge-reward kita banget terhadap semua amal kita, nggak ada yang nggak di-reward sama Allah. Bahkan lebih baik dari yang kita lakuin. Masalahnya nggak semuanya dikasih fisik, karena kalau dikasih fisik, satu, takutnya kita malah sombong, aset ada di mana-mana, wah gaya gitu kan ya. Terus kita jadi malas berdoa sama Allah, padahal berdoa itu ibadah. Ngerasa udah gak perlu berdoa juga bisa langsung ngambil. Nah Allah pengen ngebonding kita nih. Kalau kamu butuh minta ya. Gak susah dah minta sama saya juga. Tinggal gini aja pasti aku kasih kok. Biar Allah yang nyimpen. Kalau Allah nyimpen lebih aman. Gak ada malingnya. Gak ada errornya. Gak ada manipulasinya. Gak ada pajaknya. Allah yang simpan. Mau yang gimana? Kalau kita percaya ya udah deh ya Allah. Sebagian besar engkau simpan aja. Saya dikasih sebagian kecil aja. Asal bisa punya rumah, punya mobil, punya tabungan dikit gitu ya. Nanti kalau kurang tinggal minta lagi sama Allah. Jadi kalau kita benar-benar
berakad dengan Allah kayak gitu teman-teman. Kayak fairnya kita berakad dengan manusia. Apa sih masalah hidup kita? Baru berlaku ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu seru hidupnya tuh. Santai, woles, gak ada masalah. Ada masalah? Ya Allah, ada masalah nih. Gimana dong ya Allah, bantuin dong. Langsung ditolong sama Allah. Tapi kita ngomong ke Allah tuh dengan ragu sih masalahnya. Ibarat kartu ATM, udah banyak baret-baretnya. Jadi kita gesek, Pak ini gak berlaku. Oh ya udah ganti lagi yang lain, ganti lagi sampai satu kotak kartu gak ada yang berlaku. Soalnya bukan kartu ATM yang kita kasih. Kartu Game Master, gak akan keluar duit. Jadi iman kita tuh masih belum ATM, belum ada saldonya. Kartu sih tapi bukan saldo isinya. Cuman untuk bisa main doang. Jadi coba kita bangun. Istafti qalbak. Tanya ke hati kita masing-masing. Dan itu yang dikuatin. Di sini yang dikuatkan. Ada yang pertama mungkin masih kayak sekedar silver. Terus naik lagi derajatnya jadi gold. Naik lagi jadi platinum, jadi VIP, jadi preferred, jadi apalah kayak gitu-gitu. Bukankah itu selalu berlaku di dalam transaksi dengan manusia dan dengan Allah juga kayak gitu. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka tuh punya level di sisi Allah. Siapa? Mukmin di Al-Anfal. Lahum darajatun. Mereka punya level. Ada yang levelnya cuma silver. Tabungannya sekian, bisa ditarik dalam sehari cuma sekian. Ada yang levelnya mungkin di bawah silver, simpedes misalnya. Narik gak bisa di ATM, harus ke bank gitu, ngantri dulu. Ada yang di atasnya yang gold, bisa ditarik 100 juta sehari. Ada yang di atasnya yang mungkin platinum, bisa ditarik sekian ratus juta sehari. Ada yang levelnya udah preferred atau VIP banget. Yang kalau kita datang ke bank itu, dia gak perlu ngantri, langsung masuk ke atas, ketemu dengan customer service-nya, disediain makanan, minuman, kita ngobrol seperti teman, terus dimudahin semua urusan kita. Lahum darajatun, mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, berlevel-level. Dan level itu ditentukannya di sini. Bukan berapa, tapi apa yang kita rasain dalam hati kita. Dan kita bisa ngukur diri kita sendiri deh. Dari hal-hal kecil dulu, tenang gak kalau ada masalah? Udah serahin aja sama Allah, serahin aja sama Allah. Segitu. Dan dimulai dari hal-hal kecil, bismillah ketika kita jalan. Kalau kehilangan sesuatu, wah, mau diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Wah, kesempatan nih. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allah sayang banget sama hamba kayak gini. Pas dapat musibah, langsung connect lagi dengan Allah, langsung nge-mention Allah. Kan kayak kita kalau di Instagram tuh ada masalah mention pemerintah gitu kan ya. Mention Pemkot, Pemprov, Presiden, mention at Pak Jokowi misalnya, at Pak Gubernur, at Pak Wali Kota, kan suka gitu kan. Kenapa enggak add Allah dalam bahasa Instagramnya? Kenapa kita enggak nge-mention Allah aja? Ada masalah dikit, ya Allah ada masalah nih dikit. Allah langsung bantu, seringan itu. Dan Allah tuh enggak pernah, maaf ya lama nih slow respon soalnya DM-nya numpuk, enggak ada. Emangnya manusia DM-nya numpuk? Manusia yang WA-nya tuh udah banyak banget sampai ribuan sampai enggak kebaca. Enggak, ringan buat Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah tuh sibuk ngurus kita. Walakin wala ya'uduhu hifdhuhuma, tapi enggak capek, enggak kewalahan. Coba gabung-gabung deh ayat-ayat ini karena sifat dari Al-Qur'an kan saling menjelaskan kan. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tapi apakah Allah tersibukkan, repot? Enggak. Kata Allah, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah enggak pernah repot, enggak pernah kewalahan menjaga, memelihara langit dan bumi. Simple hidup kita tuh kalau kita believe, trust, keep the faith kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita tajdid teman-teman. Mulai dari hal kecil, bismillah, bismillah, bismillah. Nanti ada agak mentok-mentok dikit, hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah. Khawatir dikit, datang teman kita, udah gak usah khawatir, ada Allah. Itu bahasa lain dari la tahzan, innallaha ma'ana. Ngerasa lonely gitu, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, bukankah Allah yang ketiga? Terus kayak ngerasa nggak ada daya upaya, bilang hasbi Allah, cukup buat saya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu benar-benar miracle, kejadian banget dalam hidup kita kalau kita percaya. Passwordnya iman, passwordnya belief, passwordnya sami'na wa ata'na. Kalau itu benar-benar terasa di hati kita, kalimat la haula, kalimat hasbi Allah, kalimat-kalimat iman itu terasa di sini nih. Udah tenang aja hidup, la tahzan. Ala bidzikrillah
tatmainnul qulub. Ini semua yang kita omongin malam ini kalau diteorikan namanya rububiyah. Cuman kita nggak usah terjebak dengan istilah, tapi maknanya yang paling penting supaya kita bisa langsung praktek. Semua yang kita omongin rububiyah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, kepemilikannya milik Allah, segala macam lah dari makna Rabb. Udahkah kita rububiyah kepada Allah? Apakah kita sudah Rabbani atau masih jadi manusia biasa? Kalau cuma jadi manusia, innal insana lafi khusr. Tapi kalau upgrade dari manusia jadi mukmin, illal ladzina amanu qad aflahal mu'minun. Manusia doang rugi, kecuali orang beriman. Beruntunglah orang yang beriman. Mudah-mudahan iman ini kita jaga terus teman-teman. Kita tingkatkan, kita perbaharui, kita cas supaya kita punya ATM yang levelnya makin naik. Sehingga nanti kalau kita butuh apa-apa kita tinggal gesek aja, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Ilahi, atau apapun bahasa doa kita, Allah akan berikan keajaiban dalam hidup kita. Jangan sampai kita berpikir lebih gampang dengan manusia daripada dengan Allah. Enggak, sebaliknya. Kalau kita punya kemudahan dalam urusan dengan manusia, itu karena Allah mudahkan. Karena Allah lembutkan hati orang itu. Karena Allah ikat hati orang itu dengan kita. Kalau enggak juga susah. Ada orang yang gak kenal siapa-siapa tiba-tiba ditolong oleh siapa-siapa karena Allah yang mendatangkan orang-orang itu kepada dia. Itu kejadiannya banyak, kita pernah pengalaman kayak gitu, teman-teman kita pernah share pengalamannya tentang itu. Harusnya itu jadi tajdidul iman, cas iman buat kita supaya semakin yakin kepada Allah.